Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So declaration of the relative pronoun ya is very important. If you are familiar that ya, yo, ye like that. At the time, the sabba glue also easily because sabba are decline like the ya like that. No? At the time, this sabba are become like that. Sabbo, sabbi. Sabbi is a plural. Sabbi satta like that. No? So satta is like purisa. Satta, satto, satta. Satta is like purisa. Puriso, purisa. No, sabba is this like that. Sabbi. Therefore, sabbi satta is a all living being like that. Like that. No, sabbi satta. After that, itio is a sabba itio like that. Understand? Sabbi purisa like that. Ya, Sabbi ariya. ya jadi Sedo mengatakan deklinasi kata ya ini, kata ganti relatif ya ini sangat penting ya karena nanti kata sabah itu deklinasinya mengikuti kata ya ini. Jadi kalau kita tahu dan hafal deklinasi kata ya ini akan sangat mudah untuk mendeklinasikan kata sabah ya. Karena nanti kata sabah kan kita sering pakai jadi sabe atau sabo gitu. Jadi ini penting gitu. Jadi contohnya kata kata sabe sata. Nah, kata sabe sata ini adalah eh, sabe ini adalah deklinasi dari kata saba, tapi dia dalam bentuk jamak ya, maskulin, maskulin, jamak sabe. Sata, kata sata dia adalah seperti kata puriso, puriso. Jadi dia gendernya maskulin juga, tapi karena dia eh, jamak, jumlah pelakunya banyak, maka jadi sata, seperti kata purisa. Jadi sabe sata, lalu misalkan sabe Arya, sabe Anaria, sabe itio. Nah kalau sabe itio itu seperti Sabba, yang sabba itio. ya, oh sabah itio, sabah itio, karena kata sabah kalau gendernya feminin, ketika dia jadi jamak, dia juga tetap sabah ya, sabah a panjang. Ithio ini seperti kata ya salah ya. Ya seperti kata salah, seperti kata salah. Salah. Jadi Ithio karena dia gendernya feminin gitu. Jadi semua 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 perempuan. Itio is a no salah. Itio is a nadi. Nadio. Nah, ya revisi. Jadi Ithio itu bukan seperti salah tapi di grup nadi ya. Nah. So therefore we chant like Sabbe Sata, Sabbe Pana, Sabbe that this like that, Sabbe like that. Pana, Sabbe Sata, Pana are like Purisa. Sabba, Sabbe Pukala also like Purisa. So because there's different group here there, Sabbe. Another is a no. Satta, Pana, Pogala, like that. No? Awira Hontu, Adyapaja Hontu, no? Aniga Hontu, Sukhi Atana, Pariharantu, Harantu because there are many plural forms, no? Harantu, Pachami Vibha. Ya, jadi kata Sabah ini kan kita sering pakai ya. Sabe di kirim meta ya, di parita pengiriman meta, sending meta itu sering ya, Sabah Itio, Sabe Purisa, Sabe Arya, Sabe Anaria, Sabe Pana, Sabe Pugala. Nah, itu banyak ya. Nah, itu di sini di layar ada. Jadi ini Sabe, Sabah itu mengikuti gendernya gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi Sabe Pugala, jadi karena dia banyak, maka dia menjadi jamak, jadi Sabe, bukan Saba ya, Sabe. Nah, Pugala ini seperti kata Puriso, tapi karena dia banyak, jumlahnya jamak, jadi Pugala, Sabe Pugala. Ya, Sabe Arya, Sabe Anaria juga seperti itu.
Tapi kalau Sabah Itio dia adalah feminin ya. Lalu biasa kan di akhirnya tuh ada Awera Hontu, Abyapaja Hontu, Aniga Hontu. Nah ini dia menggunakan Hontu ya, bukan Hotu karena di sini jumlah pelakunya jamak gitu. Maka dari itu kita harus mengerti seperti ini. So in this case, many are plural like that. No? Plural and many are masculine gender. Only Sabba Itio only. Feminine. Plural. This is also plural. No? All are nominative plural. Therefore, the va are plural on two like that. No? Ya, jadi di parita pengiriman meta ini, yang Sabesata, Pana, Buddha, Pugala, dan seterusnya, itu semuanya itu gendernya maskulin, ya, hampir semua, kecuali satu, yaitu yang Itio. Makanya yang di situ dia bukan Sabe Itio, tapi Saba Itio, karena dia gendernya feminin. Sementara yang lainnya semua itu Sabe, Sata, gitu, seperti kata Puriso. Jadi di sini mereka semua itu dalam kasus nominatif, dan karena jumlah pelakunya banyak, maka di terakhir kata konjugasinya menjadi hontu, bukan hotu. Di yatata koသိရင်စပ္ပစဒအစရှိတာတွေသိသွားမှာဖြစ်ပါနော်ဒါကြောင့်နော်ဒီယတတာကအရေးကြီးတယ်နော်ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဆိုနေတဲ့သဗ္ဗေတ္တာမှာအလုံးဟာစပိဆိုတာကရောရင်နေလာတာပါနော်အလုံးဟာပထမဝိပါဒ်တွေကြီးပဲနော်ပထမဝိပါဒ်တွေအများကြီးပိုးလေကြီးပါပဲဒီသဗ္ဗဣတိယတစ်ခုပဲဣတိလေနော်ဒါကြဒီမှာသဗ္ဗဣတိယဖြစ်နေတာ so have to careful here this only the sabba no all are sabbe only this itiyo only the sabba no have to careful chanting time no because the different gender no Ya, jadi saya bilang ketika kita chanting kirim meta ini, kita harus hati-hati di Saba Itio karena dia satu-satunya yang bukan Sabe ya, tapi Saba karena dia berbeda gender sendiri, gendernya feminin. Jadi ketika chanting kita harus hati-hati di bagian sini. So because plural form or hontu, pariharantu, mochantu, all are plural form. Plural pachami, that this conjugative verb, no pachami. Ya, karena semuanya ini adalah ditulis dalam jumlah pelaku jamak, maka di akhir kalimat itu kita awera hontu, abyapaja hontu, aniga hontu, sukiyatanang pariharantu, duka mucantu. Jadi ada NTU ya. Jadi itu dia karena jumlah pelakunya jamak itu. Jadi ditulis dalam kata konjugasi pancami, yaitu semoga. Tapi dalam jumlah pelaku banyak. Okay, we shall chant now. Masculine gender. Yo, ye, yan, ye na, ye hi, ye, ya sama, yama, ye hi, ye, yasa, ye san, ye yasme, yami, yesu. Neutral gender. Yan, ya, ni, yan, ni, ye na, yehi, yebi, yasama, yama, yes, yesan, yesana. Now feminine gender. Ya, ya, hi, ya. Yang, yasang, yasu. Okay. Okay, so today grammar is have to familiar this ya, no? Without digest the ya cannot continue. So please try to be familiar this ya. Ya, jadi saya mengatakan untuk deklinasi kata ya ini kita harus sebisa mungkin sangat-sangat paham ya. Jadi karena kalau tidak kita paham ini, kita tidak terbiasa, kita tidak terbiasa dengan deklinasi kata ya ini, tidak bisa lanjut gitu. Jadi sebisa mungkin harus paham dan familiar dan dekat gitu ya.
Ovichan yo ye yan ye na ye vi ya yasama yama ye vi yasa ye san ye sana ye yasame yami yasu, like that. Chant. Ya harus chanting seperti itu ya yang tadi yo ye yang ye na ya ye hi ye bi dan seterusnya ya. Okay, today vocative case. Vocative case are very simple. No need to explain. The noun in this case are used to address people or things in fancy. They are considered to be outside the scope of the sentence, and accordingly bear no relation to other words, just calling only. Like Adijeta, Diana, Visudinanda, like that. That's just calling only. Vocative case. Ya jadi hari ini saya mau menjelaskan cara penggunaan kasus deklinasi vokatif ya dalam satu kalimat. Jadi sebenarnya kasus vokatif ini sangat mudah ya, sangat mudah karena dia tidak berhubungan dengan kata yang lainnya dalam satu kalimat. Jadi dia hanya digunakan untuk memanggil seseorang atau suatu benda. Jadi hanya sebagai kata panggilan saja. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan kata lain. Jadi contohnya misalkan panggilan adalah Adicita, Neranjara, Wisudinanda gitu ya. Jadi ini hanya panggilan saja, tidak ada hubungannya dengan kata yang lain dalam satu kalimat. Yesterday, the Mecharaja, the Pejuna, this is a vocative case. Pejuna. Pejuna is nominative case. Pejuna is a vocative case. At the time, calling, oh, Ridewa, like that. Pejuna. Ya, kemarin kita bahas Parita Mecharaja. Juga di sini ada satu kasus vokatif ya, kasus panggilan, yaitu Pajuna. Ya, sementara kalau kata Pajuno itu adalah akusatif ya. Jadi kalau nominative. Nominatif. Nominative. Ya. Pajuno is nominatif. Pajuno adalah nominatif, Pajuna adalah kata panggilan. Jadi maksudnya di sini adalah Dewa Pajuna, tolong turunkan hujan. Jadi hanya sebagai panggilan saja. Sebenarnya misalnya sama Pezuno sudah ka pertama wibati bae, no? Dutiya wecha ma Pejuna kado alu wibat, no? Daja no pertama wecha ma, no? Muna mindi yo thong ba se tadi so pertama sutong ba, no? Edi ma jado Pezuno ka pertama wibati de tu ka kata niya win ba, no? Da Pezuno ne biwada tu ka agli thabo tu ya me, no? Daja tu ka le anegi tu le anegi. Na dutiya wecha ma Pejuna jado tu ka alu wibat tu ka pertama wibat mo. ဒီတော့ကတ္တကကရိယာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဘာသိရမလဲဆိုတော့တွန်ဖြစ်ရမယ်နော်ပိဉ္ဇုနာမူနာမီတွန်သင်သည်အဘိဓနယနော်ထစ်ချိုးပြီးရွာသွားပါလောဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ဆန္ဒပြုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့အဘိဝတ္တုကလည်းပစ္စမီဝိပါပဲသူကလည်းပစ္စမီဝိပါပဲဒါမဲ့အိဗယ်ချင်းမတူဘူးသူကနော်ဒါကလည်းသုတောင်းတစ်မျိုးဒါကလည်းသုတောင်းတစ်မျိုးပါပဲနော် So in this case, no, first sentence, etena secca vecena pejono abhivasatu. No, in this sentence, subject is a pejono. No, subject pejono because nominative case. Conjugated verb always agree with the nominative case. This is singular. This also singular like that. No, so may rain fall down like this meaning. So at that time, pejona and abhivasatu are agree. But in second sentence. So this Pejuna is a vocative case only, no? Vocative case only, not the nominative case. At that time, we have to find another subject. At that time, seeing that this conjugative verb, this is a second person. At that second person is singular, no? This is Panchami. At that time, automatically understand, Ton is a subject. You, no? Please, you heavily rain like that. No, this meaning. Ya, jadi dalam kalimat yang pertama yang etena saca wajena pajuno abhiwasatu itu di situ kita kan harus cari kata konjugasi ya, kata konjugasinya dulu sebagai yang paling kuat dan juga kata kasus nominatifnya yaitu pajuno. Jadi di sini pajuno adalah sebagai subjeknya yang melakukan abhiwasatu gitu. Nah di sini abhiwasatu artinya adalah menurunkan hujan. Jadi semoga Pajuna menurunkan hujan gitu ya. Tapi ini bukan dialog, bukan panggilan. Dia kasusnya nominatif. Sementara kalau yang selanjutnya Abhitanaya Pajuna. Nah, di sini Pajuna adalah sebagai
panggilan saja, dia sebagai seperti dalam dialog gitu ya. Pajuna, Anda turunkanlah hujan gitu. Karena di sini kata abitanaya itu kalau kita lihat dia adalah kata konjugasi pancami ya. Semoga tapi ditulis dengan sudut pandang orang kedua. Jadi sebenarnya yang ditujukan kepada Anda gitu, Anda. Jadi orang kedua ya. Jadi semoga Anda menurunkan hujan, Pajuna gitu. Semoga hujan datang. This Pejuna Bivasatu. At the time, this hujan. Pejuna is a subject. In the second sentence, no, ton is a subject. Because seeing the what, no, this not the third person. He's the third person. Two is the third person. Here is the second person. No, so therefore, this is another meaning. At that time, no, meaning is a many meaning: request, comment, advice, permission, like that. No, so many meaning under the Pachimi imperative mood. No, imperative mood many meaning. Sanepatana also wish. No. So sometimes Apamadena Sampadita like that. Only the say Buddha say Apamadena Sampadita only. At that time, seeing the tha, at that time, this is a affirmative mood. Second person plural form. At that time, the subject is a to me, you all, Apamadena Sampadita like that. Because seeing the tha. Seeing the tha like that. But here is a like that, or he like that. He we back, no? He like that, or he, no? So now bawa he bawa like that. Bawa also can, bawa he also can. Therefore here also sometimes they put the heat. Sometimes no he also can. Like bawa like that. No. So therefore, this pejuna is only vocative case only. No need to agree with that what. So subject is another, nominative case another like that. So in this sentence, subject, nominative case are tong, no, like that. Ya tadi kalau misalkan contoh yang Pajuno Abiwa 1 itu kan dia Pajunonya sebagai nominatif, sebagai subjek. Berarti kata Abiwa 1 sebagai kata konjugasi dia harus sesuai dengan yang kata yang kasus nominatifnya. Jadi kata Pajuno dan Abiwa 1 ini harus sesuai jumlah pelakunya gitu ya. Dan seperti itu. Lalu tapi sementara kalau di yang Abitanaya Pajuna di sini subjeknya itu bukan Pajuna, subjeknya adalah tuang atau kamu ya. Tahu dari mana? Karena di sini Abitanaya ini adalah kata konjugasi yang ditulis dengan kasus pancami dengan sudut orang kedua ya. Jadi di sini sebenarnya subjeknya adalah tuang, bukan Pajuna. Jadi Pajuna di sini hanya sebagai kata panggilan saja, hanya sebagai kasus vokatif kata panggilan. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan kata lain dalam kalimat tersebut dan tidak harus sesuai dengan kata lain dalam kalimat tersebut. Jadi Abhitanaya di sini dia ditulis dalam kasus konjugasi imperatif ya atau pancami. Jadi di sini artinya bisa banyak, antara bisa permintaan atau kita menyuruh atau kita menyarankan atau kita memberikan izin atau juga kita menyatakan harapan gitu. Jadi banyak fungsi dari kasus imperatif. Di sini mungkin bisa artinya menyuruh gitu atau permintaan, tolong turunkanlah hujan. Anda Pajuna, tolong turunkanlah hujan. Jadi ini fungsi kasus imperatif. Like Ubejayome Bandi Hohi, Achiyome Bandi Hohi. At that time also, Bandi is the only vocative only, Bandi. Seeing the heat, at that time, subject is a tone. Bandi, may you be my teacher. At that time, this is like request like that. Request meaning. No, not comment meaning. No, you must be my teacher. Shall not like that. This request. Ya, tadi Sedo juga memberikan contoh yang apa madena sampadeta ya. Buddha sering mengatakan Achiyome Bandi Hohi. Okay. Oh, okay. Tadi memberikan contoh apa madena sampadeta. Buddha sering mengatakan apa madena sampadeta. Jadi di sini
hanya melihat dari kata sampadetha, kita tahu jadi subjek dalam kalimat itu sebenarnya adalah kalian. Karena kata sampadetha ini adalah kata konjugasi yang ditulis dalam kasus pancami imperatif orang kedua jamak. Jadi artinya adalah kalian berusahalah dengan penuh kesadaran gitu. Jadi hanya dari melihat ujung katanya kita bisa tahu bahwa subjeknya adalah tumhe atau kalian gitu ya. Lalu contohnya lagi tadi ketika misalkan samanera atau biku ingin mengambil guru gitu ya. Jadi acaryome bante hohi, mereka mengatakan ini kepada gurunya gitu ya. Dan di sini kata hohi, hohi ini juga adalah kata konjugasi yang ditulis dalam kasus pancami orang kedua tunggal gitu. Jadi di sini berarti pelakunya adalah tuang atau Anda gitu. Jadi kata bante di situ adalah hanya sebagai kasus vokatif saja, sebagai panggilan saja. Jadi artinya, oh Anda bante, tolong jadilah guru saya. Acaryo kan guru ya, acaryo me bante hohi. Jadi di sini hohi lebih tepat artinya adalah sebagai permintaan ya, bukan suruhan gitu. Kita meminta, tolonglah bante Anda menjadi guru saya, bukan bukan menyuruh gitu, bukan menyuruh Anda jadi guru saya dong, misalnya gitu. Itu kurang tepat. ဒီတော့ဒီသစ္စမီဝိပါကတော်တော်အသုံးများပါတယ်နော်ခွေးတောင်းတာတို့တောင်းပန်တာတို့အကြံပေးတာတို့ဆုတောင်းတာတို့အကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်နော်ဒီတော့ဥပိ္ပဇေယောမေဘန္တိဟောဟိအာစီယောမေဘန္တိဟောဟိဆိုတဲ့နေရာမှာဘန္တိကအာလို့ပို့သက်သက်ပဲဟောဟိဟိကိုကြည့်ပြီးတော့ကတ္တာကပါလဲတွန်ဖြစ်ရမှာတွန်ဘန္တိရှင်မြတ်တွန်သင်သည်မေဒီတော်ဤနော်အာစီယောဆရာသည်သမုဥပိ္ပဇေယောဥပိ္ပဇေဆရာသည်ဟောဟိဖြစ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့တောင်းပန်တာနော်Samanera, you every meet to chant Upejayome Bande Hohi. Remember? Upejayome Bande Hohi. At that time, subject what? Subject what? Subject who? No, Bande is a like vocative. No, ton. Tuang, subjeknya tuang. See the he, Hohi. No, but no need to chant that ton. No, Asiyame Bande Hohi and that. Because see the Hohi automatically understand the subject is a Tom, you. Jadi kalau Samanera tiap minggu ambil sila ajar Upajayome Bante Hohi. Jadi dari kata Hohi ini kita tahu bahwa subjeknya itu adalah tuang gitu ya. Tuang itu artinya Anda atau kamu gitu. Tapi kata tuang ini tidak dimasukkan dalam kalimat karena hanya dengan melihat dari Bante hohi, dari kata hohi kita tahu bahwa subjeknya adalah tuang gitu. Jadi kata bante di situ bukan sebagai subjek tapi sebagai panggilan saja, sebagai kata panggilan. Oh bante gitu. At the time that I said apamadena pasadikena sampaditha. Sometimes only 1% only I say pasadikena sampadhi. At the time Pasadikina samadhita at that time subject who? Jadi saya tanya kalau misalkan biasakan Upajayome Bante Hohi. Lalu saya kalau misalkan Samaneranya banyak, saya akan jawab Pasadikena Sampadetha. Nah pada saat itu subjeknya siapa? Subjeknya apa dalam kalimat itu? Kalian. Yes, tumhe. Yeah, to me, you all. No, this meaning. Because I know you said to me. But I already said sampaditha at that time. The subject is to me. Ya, jadi kalau seperti itu ya subjeknya benar artinya kalian. Kalian kalau dalam bahasa Bali itu artinya adalah tumhe. Sementara kalau misalkan Samanera cuma satu, saya biasa bilang pasadikena sampadehi. Nah, pada saat itu subjeknya adalah tuang atau kamu karena cuma satu orang. Sometimes Samanera only candidate one only at the time. Like Uttamananda, no? He say Upajayome Bande Hohi, no? Shall not be say Hota, no? Upajaya is the one only. Upajayome Bande Hota is the wrong. Upajaya shall be only one only. Ya, jadi contohnya misalkan Samanera yang meminta guru penahbis ya itu
cuma satu, misalkan Samanera Utamananda gitu ya. Hmm. Bante tolonglah jadi upajaya saya gitu. Nah, karena kan yang menjadi upajaya itu hanya satu orang gitu. Makanya hohi bukan hota. Kalau upajayanya banyak jadi hota, tapi ya tidak mungkin satu samanera bisa punya banyak upajaya. Jadi tidak boleh pakai hota, harus pakai hohi karena upajaya cuma satu. Hmm. So the woman also Pencasila Yachami, they say like that. Because is saya, right? Singular. Yachami also the singular. But after that I say Yamaha Wadami Tan Wadeta. Sometimes I say Wadehi. Sometimes many people they request Sila, at that I say Wadeta. No? At that time the subject is a Tume, plural. Sometimes only one person only request. At that Yamaha Wadami Tan Wadehi. Like that. Hmm. Hmm. Ya, jadi saya sudah menjelaskan, misalkan contoh lain lagi ketika umat mengambil sila ya. Jadi kan mereka aham bante tisaranena saha pancasilan damang ya cami gitu ya. Jadi di sini ya cami, mi kan saya gitu ya. Jadi karena subjeknya adalah ahang. Jadi harus sesuai ahang dan ya cami gitu. Lalu setelah mereka ambil sila, saya akan menjawab ya mahang wadamitang wadetha. Ini kalau umatnya banyak gitu. Karena di sini eh, wadetha itu adalah deklinasi kata konjugasi orang kedua jamak karena umat yang mengambilnya banyak gitu. Makanya disebutnya wadetha gitu. Jadi kalian, subjeknya adalah kalian tumhe. Tapi sementara kalau yang ngambil silanya cuma satu, saya akan jawabnya pas Yamahang Wadamitang Wadehi gitu. Karena Wadehi adalah kasus konjugasi, kata konjugasi pancami orang kedua tunggal. Jadi subjeknya adalah kamu karena orangnya yang ngambil sila cuma satu. Jadi Yamahang Wadamitang Wadehi tergantung jumlah orang yang mengambil silanya. In some places, the devotee they require Mayambandi Sansara Vata Dukkha Domocana Daya Pancha Sila Yachama because Mayan, right? They use like that, some places. We adana Yachama adana. Ya, contoh lain lagi, misalkan di tempat lain kadang mereka ngambil silanya berbeda. Mereka menggunakan kata mayang. Mayang bante, sasarawata, dukhato, Mocana Daya mocanataya, Pancasila pancasila, damang, Yachama ya cama, Ma. Nah, di sini mereka ya cama bukan ya cami ya. Karena di sini mereka banyak, subjeknya adalah kami. Jadi mayang dia jadi ya cama, kalau ahang ya cami. For a time also like that. Mayambandi Sansara Vata Dukkha Domocana Daya Iman Katina Jiwana Sankasa De Ma like that. Like that. Ya, contoh lainnya lagi adalah ketika misalkan para umat menyerahkan atau memberikan dana jubah katina ya kepada biku. Jadi kadang mereka membacakan membacakan kata dalam bahasa Pali mayang bante sasarawata dukhato mocanataya imang katina jiwarang sanggasa dema di sini. Karena subjeknya adalah mayang kami gitu. Jadi dema. Kalau ahang aja jadi demi. Any question? Ada yang bingung nggak? Coba tanya kalau misalkan bingung. Today I very slow, no? I very slow, very compassionate today. Okay, another case, I choose take case. Entity object relation. I is an entity, O is an object relation. So entity object relation meaning is object is not entity. Not entity. Other than no need to agree with the verb. Like Puri say Hanati. Hanati is a singular. Puri say is a plural. Choose take case. No, K the man like that. Other than no need to agree. No, because there's a no nominated case. Ya, jadi kita lanjut ke kasus yang berikutnya ya. Jadi ini tata bahasa yang selanjutnya adalah penggunaan kasus akusatif dalam satu kalimat. Jadi yang pertama itu adalah dalam hubungan objek inaktif, hubungan objek tidak aktif ya. Jadi di sini kalau untuk
kasus akusatif dia berbeda dengan kasus nominatif. Kalau nominatif kan dia harus sesuai dengan kata konjugasinya, entah gendernya, deklinasinya dan sebagainya. Tapi kalau untuk akusatif ini dia tidak perlu sesuai dengan kata konjugasinya. Jadi contohnya di sini purise hanati. Jadi walaupun di sini purise ini adalah jumlah pelaku jamak, sementara hanati adalah jumlah pelaku tunggal, tidak masalah karena purise ini bukan nominatif, tapi purise ini sebagai akusatif. Jadi tidak masalah karena dia adalah dalam hubungan objek tidak aktif ini. Berbeda dengan yang hubungan nominatif itu berbeda. ဒီတော့ဒုတိယဝိဘတ်အကြောင်းနည်းနည်းပြောအောင်နော်ဒုတိယဝိဘတ်မှာနော်ဒုတိယဝိဘတ်မှာအဝုဒ္ဒကံကိရိယာတမန်ဆိုတာစလာနော်အဝုဒ္ဒကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိရိယာနဲ့ဒီကံကနော်သဘောတူစရာမလိုဘူးနော်ဒီတော့ကံကဒုတိယဝိဘတ်နဲ့ထားတယ်အများကြီးသိမိမယ်ပုရိသေဆိုတဲ့အများကြီးသိမိမယ်ကိရိယာကအနေကြီးဒါကိစ္စမရှိဘူးသူတို့တစ်ခုကနော်သဘောတူစရာမလိုနော်ဒီတော့ယောက်ျားတို့ကိုဟနတိတိုင်ဟတောတိုင်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီမှာပုရိသေယနဲ့ဟနတိကိုအဝုဒ္ဒကံကိရိယာတမန်နဲ့စပါနော် so in this case relationship is a purise to hanati enetic object relation enetic object relation IOV နော် IOV relationship နော် purisa hanati at that time this is the subject at that time purisa at that time hanati should not be hanati because purisa is a nominative case, right? At that time this purisa and this must be agree at that not hanati like that. Okay, so raja purise hanati at that time raja is a singular hanati is a singular at that time okay no can choose the man this meaning. Ya, jadi di sini tadi saya belum jelaskan artinya ya, purise hanati. Jadi di sini kan purise sebagai objek ya, karena dia dalam kasus akusatif. Jadi hanati itu adalah membunuh. Jadi arti purise hanati artinya adalah membunuh para laki-laki tersebut. Jadi purise ini kan jumlahnya jamak ya, membunuh para laki-laki tersebut. Subjeknya siapa? Belum tahu karena di kalimat belum dijelaskan. Tapi kalau misalkan ditambahkan subjeknya, misalkan Raja Purise Hanati. Nah, raja ini adalah kasus nominatif. Jadi dia berfungsi sebagai subjek. Jadi Raja Purise Hanati artinya adalah raja membunuh para laki-laki tersebut gitu ya. Nah, sementara contoh lainnya kalau misalkan purisahan. Tapi ini kalau purisanya jadi nominatif, ini bukan kasus akusatif ya. Kalau purisanya nominatif dalam jumlah jamak purisa, maka dia harus hananti. Hananti itu artinya para laki-laki tersebut membunuh. Tapi ini purisanya sudah bukan sebagai akusatif, tapi sebagai nominatif jamak gitu ya. Jadi berbeda kasusnya. Kalau misalkan puriso hanati ya itu benar juga, tapi kasusnya berbeda karena puriso hanati itu adalah kasus yang subjek aktif. Sementara di sini kalau purise hanati, Raja Purise Hanati itu adalah kasusnya hubungan objek inaktif. Jadi purisenya sebagai kasus akusatif bukan nominatif. So Raja Sabbe Bhikkhu Hanati. Raja Sabbe Bhikkhu. And then Sabbe Bhikkhu is a acoustic case. No? Bhikkhu. No? Or Bhikkhu. Raja accused the Bhikkhu. So at the time, Hanati no need to change. Because Raja is a singular. Ya, jadi kata kerjanya, kata konjugasi dalam kalimat itu hanya perlu sesuai dengan kasus nominatifnya, subjeknya. Jadi contohnya misalkan di sini kita tambahkan subjeknya adalah raja gitu ya. Raja dan objeknya kita ganti jadi sabe biku, sabe biku. Jadi subjek. Ya. Objek. Yeah. Jadi sabe biku ini kan dia jamak ya. Jadi jumlah pelakunya jamak. Jadi walaupun jumlah pelakunya jamak dan mereka ditulis dalam kasus akusatif karena mereka adalah sebagai objek. Jadi Raja Sabe Biku Hanati. Jadi raja membunuh semua biku gitu. Jadi di sini kata Hanati tetap jumlah pelakunya tunggal mengikuti kata raja. Jadi raja pelakunya tunggal, maka Hanati ini harus jumlah pelakunya tunggal. Sementara kata Sabe Biku itu dia berbeda dengan
kata konjugasinya dia tidak masalah karena sabe biku kan jamak, sementara hanati tunggal tidak masalah. Like Vanita, Bhikkhu, Hanati. Vanita or Madhukamo. No? Vanita is a Vanita. Indonesia is a Vanita. Vanita, Bhikkhu, Hanati. Bhikkhu, only one Bhikkhu. Vanita, one lady, Kate, one Bhikkhu. Contoh lainnya adalah wanita bhikkhu hanati Bhikkhu. gitu. Bhikkhu. Nah, di sini Bhikkhu, just take aku it. setting. Ya, Just take singular. Bhikkhu. ya, Bhikkhu. Right? Bhikkhu. yes. Bhikkhu is a already we chant la Bhikkhu. Akusatif. Bhikkhu. Akusatif. Bibu Asu Daruhya. Bhikkhu. Just take it. Bhikkhu. Ya, tadi contoh lainnya adalah wanita bhikkhu hanati. Jadi wanita ini satu orang ya. Jadi wanita bahasa Pali, wanita bahasa Indonesia juga wanita. Wanita bhikkhu hanati. Jadi wanita ini sebagai subjeknya. Dia dalam kasus nominatif ya. Bhikkhu hanati artinya adalah wanita membunuh seorang bhikkhu karena bhikkhunya tunggal. Karena maka dari itu bhikkhunya ditulis dalam akusatif tunggal. Jadi bhikkhu. Ya, bukan bikuwo, bukan biku, tapi bikung, karena dia jumlah pelakunya bikunya adalah satu, jadi wanita bikung hanati, dan hanati itu juga mengikuti kata wanita, jadi wanitanya ini jumlah pelaku tunggal, maka hanati juga tetap jumlah pelakunya tunggal. Wanita is like Sala, no? Sala like that woman, no? Wanita is like Sala. Ya, kata wanita itu adalah kata yang dideklinasikan seperti grup salah ya. So wanita is singular because hanati also singular, not like that. Ya, jadi kalau kata kasus nominatifnya yaitu wanita adalah jumlah pelakunya adalah tunggal, maka kata konjugasinya hanati juga harus jumlah pelakunya tunggal. Okay, wanita bhikkhu many bhikkhu adjustes plural. No, bhikkhu or bhikkhu. Wanita bhikkhu hana no need to change because wanita not change, right? Wanita not change, so what no need to change. Even though this adjusted case are singular or plural, no problem. Ya, saya sudah memberikan contoh lagi ya. Misalkan tadi kan wanita membunuh seorang biku, tapi kalau misalkan contohnya adalah wanita membunuh banyak biku gitu. Nah, di sini berarti wanitanya tetap satu, wanita tetap satu, kata konjugasinya tetap hanati, bukan hananti ya, karena kata konjugasi hanya perlu mengikuti kata nominatif yang kasus nominatif. Jadi kalau wanitanya itu tunggal, maka hanatinya itu juga harus tunggal. Sementara bikunya ketika berubah jadi banyak, tadi kan bikung, ini berubah jadi bikawo. Tapi tidak masalah karena mereka itu ditulis dalam kasus akusatif, tidak harus sesuai dengan kata konjugasinya. So therefore, if you want to know the subject, always find the nominative case only like that. Nominative case only, no? Like this and police or like that. After seeing the conjugative verb, find the nominative case. Then nominative case and verb must be agree like that. Nominative case is a singular, this must be singular like that. Ya, makanya saya sudah menekankan kalau kita mau membedah satu kalimat, paling tepat ya kita cari kata konjugasinya dulu gitu. Karena nanti setelah itu baru kita cari kasus nominatifnya. Karena kasus nominatif dan kata konjugasi itu harus sesuai, jumlah pelakunya harus sesuai dan sebagainya gitu ya. Sementara kasus objeknya itu tidak perlu sesuai, tidak masalah. Jadi yang paling penting adalah mengetahui kasus nominatifnya dan juga kata konjugasinya terlebih dahulu. ဒီတော့အာချဝိပဒရာနော်ဒီဘဝိတ္တိစာတဲ့အာချဝိပဒရာဒီပထမဝိပဿနာပဲသဘောတူရပါတယ်ဒီမှာပုရိသောဆိုရင်အနေကြီးဒီမှာလည်းဘဝိတ္တိကအနေကြီးဒီတော့ကံနဲ့သဘောတူစရာမလိုဘူးနော်ဒီအဝုဒ္ဒကံနဲ့သဘောတူစရာမလိုဘူးအဝုဒ္ဒကံကပုရိသေလို့အများကြီးဖြစ်နေပါစေနော်ဟနတိကအနေကြီးဖြစ်နေလဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟနတိကရှေ့ကကတ္တနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ဆက်ဆက်ရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာတည်းရာဇာမင်းသည်ပုရိသေယောက်ျားတို့ကိုဟနတိတိုက်
အဲ့ဒီရာဇာကအနဂိဖြစ်တဲ့ဟနတိကပြောင်းလဲစရာမလိုနော်အကယ်၍များရှေ့ကကတ္တာကများမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုပြောင်းရမှာနော်အဲ့ဒါပြောတာပါနော် so in this Micharaja also like that nide this nide is a acoustic case nide is the gender is a masculine gender no nidi like that treasure or food like that kaka is a crow crow no this is a genetic case no the food or the crow no nasya is a pichimi vibat no destroying the food or the crow the food or crow is the fish no so the crow are no day and night they are eating right fish so fish are for them these are needy food no treasure no yeah like needy the store no so all fish are the food or the crow no and then this kaka is a relative with the needy no the store or the crow like that and this kaka is a like kako like purisasa kakasa like no at that time this is a genetic case singular at that time this nasya is like that heat like pachami nasya at that time you can click at that time no here nasya not clear at that time nase you might be nase he like that no so this nase in nasya the same no nasa nase no nase he no naseti like that no nasa naseti no nase second person singular or naseti this nasya is no at that time how to translate no please destroy no nasya is a naseti asati Nase ruin distraction no make despair K destroy okay destroy meaning better naseti no destroy please destroy the store the food or the store or the kaka investment or the kaka so investment kaka is the fish no this meaning is another sentence more clear kaka so kaya rwandi kaka is this also acoustic no so kaya by soka no rwandi he binding rwandi rwanda for we sport through openingကိုရင်းလာလေးကျက်စေပါလို့ဆိုရခြင်းဘိုင်ဆော့က maybe with sport or through wine okay wine by soccer please no wine crawl by soccer like that if the no food at that time they are always worried right this meaning no if they have no food no store food at that time they are worried at that time this meaning please no wine the kaka by soccer like that Sokaya is a masculine soka is a masculine gender sokaya no soka lunga tite singular or soka to be worried to be worried meaning tite kiss for the purpose of soka why the kaka like that or like the sokasa also can sokasa like buddhasa namo buddhaya like that so later you will see all sa can be changed the aya like that like buddhasa namo sama sambuddhasa namo buddhasa also can namo buddhaya also can
So Indonesia always say Namo Buddhaya only, never say Namo Buddhasa. Correct. Namo Buddha also correct. Namo Buddhasa also correct. Many Sanskrit are they use a Buddhaya. Can both can they change sa to aya like that. Namo Buddhaya Siddhi. Siddhi. Namo Buddhaya Siddhi like that. They always push. Namo Buddhaya pay homage. I homage to Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhasa say lah. Namo Buddhasa Namo Buddhaya the say. No. Ya, jadi saya tadi menjelaskan dari kata niding, kakasa, nasaya ya. Jadi kata niding ini adalah artinya adalah harta ya atau simpanan itu simpanan. Ini dalam kasus akusatif ya. Kakasa ini adalah dalam kasus genetif atau kepemilikan. Jadi kakak kan artinya adalah gagak. Jadi kepemilik harta atau simpanan kepemilikan para gagak gitu ya. Nasaya ini artinya adalah hancurkan ya. Hancurkanlah harta kepemilikan para gagak. Jadi di sini nasaya ini ditulis dalam kasus Pancami juga ya, Pancami orang kedua karena subjeknya masih tuang ya. Lalu kakang sokaya randehi. Jadi hancurkanlah harta simpanan para gagak. Kakang sokaya randehi. Kakang di sini dalam kasus nominatif. Sokaya ini dalam kasus datif. Datif. Ya. Dalam kasus datif atau kepada gitu. Jadi maksudnya buatlah para gagak ini menderita gitu. Jadi karena ini menderitanya ditujukan kepada si gagak, makanya di sini ditulis dalam kasus deklinasi datif ya gitu. Randehi itu sama dia Pancami juga ya, dia Pancami orang kedua juga. Nah sementara di sini kalau soka kan dia gendernya adalah maskulin ya seperti kata purisa gitu. Tapi kalau kita lihat di tabel tidak ada ujungan kata ya itu tidak ada, harusnya sokasa gitu ya. Nah, tapi saya mengatakan bahwa kalau nanti kita belajar lebih lanjut kita akan menemukan bahwa yang ujungnya itu SSA itu sering dan bisa diganti menjadi ya. Gitu. Dan banyak digunakan dalam kata Sanskerta. SSA diganti AYA gitu ya. Jadi contohnya Namo Buddhasa itu seharusnya Namo Buddhasa, tapi kita kan sering bilangnya Namo Buddhaya gitu ya. Jadi ini tetap benar gitu. Jadi tapi ini adalah pelajaran yang lebih lanjut gitu ya. Tapi intinya Namo Buddhaya dan Namo Buddhasa itu intinya sama-sama benar gitu ya. Jadi Kakang Sokaya Randehi ini artinya adalah buatlah kesedihan kepada para gagak. Another said that Menche Soka Pomoja. Menche is also acoustic. Plura. Why lah? Why? Yeah. Yeah. Make suffering lah. Why is that? Go over that this kaka is suffering a lot, right? Yeah. Yeah lah. Yeah lah. This is Buddha Bodhisattva time he used. Okay. Another Menche. Meche is this also acoustic plura. Puri say like that. Puri say you can click at the time, you can find masculine, acoustic plura or the mancha like that. Because mancha is a masculine gender, like Puri saw like that. Precious. And that is also object, no object. Soka, this ability from worry, no soka. Pamojaya. No, this also Pachami. So if not clear, you can click at the time. No, Pamojayati. No, at the time. Pachami imperative, second person singular or Pamojayati. You can find like that. No, at the time this all are Pachami. Because this Pachunai only vocatiki only, not the subject. Subject are not clear, right? Understand, see the heat. Subject are automatically tone like that. It's all four sentence are one tone only.
All sentence has a tone, have to add. Ya, jadi kalimat selanjutnya adalah mace soka pamocaya. Ya, jadi kata mace ini adalah sebagai objek ya. Jadi ikan kan ikan. Dia seperti kata purisa tapi dia jumlah pelaku jamak dan dalam kasus akusatif jamak berarti dia jadi dari maca menjadi mace gitu. Mace soka pamocaya. Nah, soka ini tadi kan artinya kesedihan ya, tapi di sini ditulis dalam kasus ablatif ya. Jadi dari. Jadi bebaskan dari kesedihan, bebaskan para ikan dari kesedihan. Pamocaya itu artinya membebaskan ya. Nah, di sini pamocaya ini ditulis dalam kasus kata konjugasi pancami ya, pancami orang kedua. Jadi kalau tidak jelas kita bisa klik di kamus, lalu di situ ada tulisan bahwa pamocaya adalah kasus pancami orang kedua tunggal dari kata pamocayati gitu. Jadi ini artinya bebaskan eh, para ikan dari kesedihan gitu ya. Nah, jadi di sini semuanya ini tadi Randehi, Pamocaya, Nasaya, itu Abitanaya, itu juga semuanya kan Pancami orang kedua ya, Pancami orang kedua. Maka dari itu sebenarnya subjeknya adalah bukan Pajuna, tapi subjeknya adalah tuang. Ya. Jadi Pajuna itu hanya sebagai panggilan saja, hanya kasus vokatif. Jadi kata tuangnya tidak dimasukkan di sini, tapi sebenarnya di dalam masing-masing potongan itu ada kata tuang, tuang Abitanaya Pajuna, tuang Nidi Kakasana saya dan sebagainya. Jadi hanya melihat dari ujung katanya seperti Randehi, Abitanaya, Nasaya, Pamocaya, maka kita harus tahu bahwa subjeknya adalah tuang. Etena thissa wisena itissa sakaကြောင့်ပိစုနောမိုးသည်အဘိဝတတုရွာသွန်းပါစေတည်းပိစုနာမုဏ္ဏတာတွန်သင်သည်အပိဋနယထိချိုးရရွာသွန်းပါလော့ကာကတကြည်အပေါင်းဤနိတေဥစ္စာအိုးကိုနာတယဖြစ်စီပါလော့ကာကံကြည်အပေါင်းကိုသောကာယစိုးရခြင်းဒီပါစိုးရရန်လုံငါရန်တေဟိကိုတွင်းတော်လျက်ကျဲစေပါလော့မင်းစေငါတို့ကိုသောကစိုးရခြင်းမှပါမောစရာလောစေပါလောဆိုပြီးတော့ပစ္စမေဝိပါဒကြီးပါပဲသူတာပါတယ်เนาะဒီမှာကိုလို့ so maybe some people think this are not fair เนาะ cook or wine to the kaka and also free from the fish free from the soka like that so these two sets are not fair like that no metta to the kaka but if not do like that otherwise they have to die kaka not die lah kaka he will go another place lah he also free from the panatipada karma he are not akusala if he eat again he are a lot of akusala karma so I have to thinking like that because this also fair nah တရားမျှတတယ်လို့မထင်ပါနဲ့တရားမျှတပါ I'm not unfair fair ညှတတစေရိယ yeah to protect the relative yeah but he also has the metta to kaka also because kaka has every day panatipada karma right right every day panatipada karma so no lah he can get another food lah but for Mesa they will die for kaka he will not die even though he cannot get the okay Nah, jadi Shadow mengatakan jadi mungkin ada beberapa orang yang ketika membaca kalimat yang ini merasa bahwa oh Bodhisatta ini kejam ya, maksudnya tidak memiliki belas kasih. Kenapa Bodhisatta ingin membuat para gagak menderita gitu dan ingin membebaskan hanya membebaskan para ikan gitu ya. Karena tapi sebenarnya di sini ya Bodhisatta ini sih sedang menjalankan tugasnya dia sebagai raja dan juga sebagai tugas kepada saudaranya gitu Nyatata Carya ya. Jadi dia harus melindungi para saudaranya yaitu para ikan. Sementara para gagak ini kalau misalkan dia tidak makan ikan yang di danau yang itu, dia kan bisa pindah ke ke danau yang lain gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu masalah buat mereka. Dan juga Sedo mengatakan
bahwa kalau misalkan danaunya penuh air dan para gagak tidak bisa makan, maka eh, si raja ikan ini juga sedang melindungi para gagak ini dari melakukan panatipata, dari melakukan pembunuhan ya. Gitu. Jadi ini salah satu poinnya mungkin bisa dilihat seperti itu. So like that, some people saw the snake bite to the frog. And the frog is a crying, oh wow, wow, like that. And then some people say, do not disturb the snake. This is the food of snake, like that. Like that. But should be said to the frog. Otherwise, this snake also have already come out, frog also will be dying. We should be said the frog. No, not dying last time dying. Oke. Jadi saya sudah menjelaskan contoh lainnya ya. Kalau misalkan kita lihat ada ular ingin memakan kodok ya gitu. Lalu pada saat itu mungkin beberapa orang berpikir bahwa ya biarin aja kan kodok emang makanannya ular gitu kan, jadi biarkan saja gitu. Tapi pada saat itu sebenarnya seharusnya kita menolong si kodok itu gitu, karena pertama kita bisa membebaskan si kodok itu dari penderitaan, dari rasa takut, dan juga kita juga bisa sekaligus menghindari atau mencegah si ular ini melakukan panatipata gitu. Jadi ini dua keuntungannya gitu. Jadi bisa dilihat dari sisi seperti itu. Seja wele tissa myan ko sagate pyu thi ne pyai ne pejo no munanda ti abekiji ya the cho yue khanena takhana chin phi thalan cha ko ko lagao ne nan cha chaiwan ya ko lagao punin to pi se le abhiwadhatha ywa thon I Burmese very easy now already finished the meaning. So in this sentence now you can see that conjugated verb is a abhiwadhatha. Because the past tense. Past tense, third person, singular. At that time, you can find the nominative case. Pejuno, purinto, like that. At that time, subject may be pejuno. The say la purinto, pejuno, the say. Pejuno is a rediwa. Purinto is a cause to food. Food, cause to food. Then thala is a to translate dry land. Nina is a lower place. Nina is a lower land. Okay, highland and lower land. Like Tamasari. Tamasari highland. Thala. Nina is a the dining hall place, lower land. Purindo is a fulfilling, completing, full of water like that. No, this the cost to fulfilling, cost to fulfilling. So this really was also the same person. Raining and he made that to fulfill it. So at the time, this talent Nina all are acoustic, because talent Nina, right? Acoustic. Newton Jetta. Nina also Newton Jetta. No, like Rupa, like that. Talent Nina, Purinto. No, Kanina is this is indeclinable. No, indeclinable like immediately meaning Kanina. Immediately. No. So at that time, these are two clauses. Two clauses meaning three clauses. This is one clause. Sagate Sechawari, one clause. Now when he made the Sechakriya, this meaning. Another is Abhigajiya. Abhigajiya is another clause. This is Jaran. Abhigajiya, thundering and rain, like that. Thundering and rain. So thundering first. Thundering first, after that rain. This meaning. This is one
Sagade sechare I know yet teach. This is one clause. This is a locative case. Two locative case at the time the meaning when meaning the DHE and when. When he made the sechakriya. This meaning. Terus the purent. Purento also nominative case. But you know that the same case, same person. Purento made the fulfill. Yeah. Like that. Water food. Ya, jadi di sini saya menjelaskan stanza yang berikutnya ya. Sakate sacaware pajuno abhigajia talang ninanca purento kanena abhiwasata. Jadi kalau kita lihat dari kata konjugasinya di situ adalah abhiwasata ya. Abhiwasata ini adalah kata kerja yang ditulis dalam status kejadian masa lampau ya, gitu, karena dia ta gitu. Jadi dan ditulis dalam jumlah pelaku sudut pandang orang ketiga ya, orang ketiga. Jadi dia gitu. Jadi yang melakukan siapa? Abhiwasata artinya menurunkan ya, menurunkan hujan. Jadi siapa yang menurunkan hujan? Kasus nominatifnya ada dua, yaitu Pajuno ataupun Purento. Jadi tapi ini sebenarnya dua-dua ini merujuk kepada orang yang sama, yaitu Pajuno ya Pajuna, kasus nominatif, Purento juga artinya adalah orang yang membuat penuh danau. Jadi sebenarnya itu adalah si Pajuna juga. Jadi merujuk pada orang yang sama juga, kanena. Kanena ini artinya adalah dia kata yang tidak bisa dideklinasikan. Jadi artinya segera setelah itu abhiwasata, segera setelah itu hujan turun gitu ya. Jadi talang ninanca purento, talang itu artinya adalah Halang itu tempat yang tinggi ya, tempat yang tinggi. Ninanca itu terdiri dari dua kata, itu ninang dan ca gitu. Jadi halang kalau ninang itu artinya adalah tempat yang rendah. Jadi ca kan dan, ca itu artinya dan. Jadi maksudnya membasahi, purento itu membasahi atau memenuhi. Jadi hujan itu memenuhi dan membasahi tempat yang tinggi maupun yang rendah, tempat yang tinggi dan tempat yang rendah. Jadi talang dan ninang dua-duanya itu ditulis dalam kasus akusatif. Lalu sahakate sacaware. Sahakate sacaware ini saya belum mengajarkan ya, tapi ini dua kasus lokatif. Lokatif kan biasa menjelaskan tempat ya. Tapi kalau saya mengatakan kalau ada dua kasus lokatif itu bisa artinya ketika. Jadi ketika sahakate sacaware, sahakate itu tidak lama setelah sacaware itu membuat pernyataan kebenaran. Jadi ketika tidak lama setelah membuat pernyataan kebenaran, Pajuno abhigajia, Dewa Pajuna bergemuruh. Nah di sini abhigajia ini adalah kata jeren ya, jeren. Jadi dia kata kerja yang digunakan sebagai objek. Jadi Pajuno Dewa Pajuna menggemuruhkan petir gitu, bergemuruh petir bergemuruh, lalu setelah itu baru turun hujan. Jadi kurang lebih arti kalimat ini seperti itu. Sometimes Purito not understand at the time, no. Really this is like Charan to like that. Charan is a traveler, right? At the time, like you can place at the time you can make the verb first. Puriti. Puriti is a verb. Purinti, no, Purinti or Puriti, no. No, Puriti or Puriti, this is a verb. No, Puriti. Puriti is a fade up like that. At the time we made the Purinto like charity to Charanto like that. So like English also has the lady sitting on the chair is my sister. So sitting is a like Purinto like that, sitting. So the lady sitting on the chair is my sister. Sitting is the same with the lady. The lady also, this person sitting on the chair also, this lady like that. No? The woman listening the motto is my kapiya like that. No? Other than listening also this kapiya. No? The say like that. This punito also this pejuna. He made action like that. He made action. Understand? I mean. Ya, jadi saya menjelaskan mungkin ada yang bingung ya di kata purento ini, memang agak membingungkan sih. Jadi sebenarnya kata purento ini seperti kata grup carang ya, caran. Jadi kan kata caran itu artinya adalah orang yang bepergian. Jadi dia
dia dari kalau kata konjugasinya dia adalah carati bepergian. Gitu. Sementara kalau dijadikan sebagai objek dia berubah jadi caran. Jadi orang yang memiliki bepergian. Intinya adalah orang yang mengembara, orang yang bepergian. Nah, kalau kata caran dalam kasus nominatifnya juga berubah jadi carang dan caranto gitu ya. Dari caran menjadi carang dan caranto. Begitu juga di sini Purento ini kata kerjanya sebenarnya kata konjugasinya adalah pureti, yaitu memenuhi gitu. Tapi kalau misalkan dijadikan kata benda, maka dia seperti kata puran, mungkin puren ya. Jadi nominatifnya adalah purang dan puren dan purento gitu. Jadi orang yang memenuhi gitu, orang yang memenuhi. Jadi ini kalau agak sedikit bingung tidak masalah ya karena memang agak sedikit membingungkan dan juga saya menjelaskan lagi contohnya tadi ada satu kalimat adalah orang yang sedang duduk di sana adalah kakak saya misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya kata orang dan yang duduk di sana itu merujuk kepada hal yang sama gitu. Jadi contoh wanita yang duduk di sana adalah kakak saya. Jadi wanita dengan orang yang duduk di sana itu adalah orang yang sama. Jadi ini seperti kata Purento ini. Atau misalkan wanita yang sedang mendengar Dhamma Talk itu adalah kakak saya atau kapia saya. Wanita yang sedang mendengar Dhamma Talk adalah kapia saya. Jadi wanita dan orang yang sedang mendengar Dhamma Talk itu merujuk kepada orang yang sama. Jadi begitu juga di sini Purento dengan kata Pak Juno itu mereka merujuk kepada orang yang sama. Okay, last stanza. Ewa rupang secha vana katawa viriya muddhamang Hosa pese mahamegan secha teja balasito Sechena me samonati esa me secha barami Ahangadi. Seeing the pese at that time, the subject may be ahang, like that. In this sense, in this stanza. Seeing the what hosa say past tense. No? What's up is say like that. No? Yeah, what very important because we find the what first. Other what are not so important. The what are the most important. No? Hangadi, Ewa Ruba either the worship or William Mudama Miato, William Nishinto, Tessawana, Tessa Miagu, Katuana Puyui. Tessa Tessa Balasito, Tessa to go Swagu Milia. Mahamega Mujigo, what's up is the Yodonse Gabi. Tessena me. Tessena Tessa Adi me, Nane, Samotu do to the Nati Mishichi, Esa Idiga, Menga e, Tessa Bami di. Bami are very easy. But this is a power for you tomorrow. No, I already find that the word only. You can find other word. No? But subject is a should be aha, no? Because the same. Ya, kita masuk ke syair yang terakhir ya, yaitu yang ini ya, Ewa Rupang Saca Warang dan seterusnya sampai Esame Saca Paramiti. Jadi di sini kan Sedo selalu menekankan kalau dalam satu kalimat kita harus mencari dulu kata konjugasinya, kata kerjanya. Jadi di sini Sedo mengatakan kata kerjanya adalah wasa pesing ya, wasa pesing. Ini menurunkan hujan. Tapi di sini kata wasa pesing ini ujungnya adalah kata sing ya, sing. Di sini dari ujungnya aja kita bisa mengetahui bahwa ini adalah kata kerja, kata konjugasi yang ditulis dalam status kerja masa lampau ya, dan juga dalam pelaku orang pertama tunggal ya. Jadi subjeknya pasti adalah ahang atau saya atau si bodhisatta tersebut, karena ini adalah pernyataan dari si bodhisatta tersebut ya. Jadi subjeknya sudah ketemu, kata konjugasinya sudah ketemu. Nah, sisanya kata Shadow ini jadi PR. Besok dilanjutkan. Besok kalian harus tahu sisanya itu kasusnya apa aja. What's up is a past person singular or what's up is I caused to rain. This meaning. I caused to rain. Ya, jadi di sini wasa pesing adalah kalau kita lihat di kamus dia adalah orang pertama tunggal ya, konjugasi orang pertama tunggal masa lalu dari kata wasapesi. Jadi karena dia pelakunya adalah orang pertama berarti artinya adalah saya. Jadi wasapesi artinya adalah menyebabkan untuk turun hujan. Jadi wasapesing artinya saya menyebabkan hujan turun. I caused to rain. Mahamega.
great massive shower. Wow, very heavy rain. Like, Maha mega, not small. Maha. Ya, kata selanjutnya adalah And then this must be akusatif. adjusted, right? Masculine gender, subjective. Very easy lah. So Maha mega, what's up? Say. Now IOV, inactive object verb relationship. Oh, inactive object word. Yeah, like that. Like this relationship. Puri say Hanati like that. Mahamega Osape say like that. Inactive object verb relationship. Yeah, aha is a subject. Aha is a active subject. AOB, active subject verb relation. Ya, jadi di sini kata maha megang ini artinya adalah hujan yang besar ya. Jadi karena ada kata maha ya, berarti bukan kecil-kecil gitu. Jadi besar, hujan yang sangat besar. Jadi di sini kata wasa pesing maha megang ini adalah contoh dari kasus yang baru kita pelajari itu ya, yaitu hubungan objek tidak aktif. Jadi di sini maha megang ini adalah kasus deklinasi kasus akusatif sebagai objek ya. Jadi di sini maha megang wasa pesing. Jadi menurunkan hujan yang sangat besar. Tapi subjeknya siapa? Subjeknya adalah ahang, tapi tidak terlihat di situ ya. Tapi kita harus mengerti bahwa di sini maha megang itu sebagai objek, dia berbeda dengan kata konjugasinya tidak masalah karena dia bukan kasus nominatif, karena kasus nominatifnya adalah ahang. Jadi berbeda dengan wasa pesing tidak masalah. This also connect to the bodhisattva wish. Samoga huja datan, right? Vijuno abhivasatu. He made the wish, right? According to his wish, the heavy rain coming like that. Patamasali, we are breaking bowl, no? Daytime no need the rain. Nighttime only. Otherwise, they cannot break in the bowl. Nighttime only, please rain. Nighttime. Ya, jadi ini sesuai dengan dengan permohonannya bodhisatta ya. Jadi kan dia semoga hujan turun. Jadi dan ternyata hujan beneran turun gitu. Jadi ini sesuai dengan permohonannya bodhisatta. Tapi saya udah bilang kalau di Taman Sari sekarang lagi membuat bowl ya, membakar bowl. Jadi kalau siang kalau bisa jangan turun hujan. Kalau malam tidak masalah. Yeah. Raja is a god. Raja Rakadudamena Atanoa Baja. At the time, rain also Samadeva Posatu. At the right time only rain down. Night time. This right time is the night time. The king is good. Rain down at the night time only. Sabbe Satta Kalena Samadeva Posatu. Every day we chant, right? Samadeva Posatu. This sama meaning the right time. Right time is the night time. No? Okay. I don't know. Ya. Nah, jadi di sini biasa ini kan di Jayaparita ya. Ya pokoknya yang sering kita baca ini Kalena sama Dewo Pawasatu. Jadi Kalena ini pada waktu yang tepat ya. Pada waktu sama itu artinya benar gitu. Jadi pada waktu yang benar gitu. Dewa Pawasatu menurunkan. Jadi semoga para dewa menurunkan hujan ya pada saat yang tepat gitu. Kalau di Taman Sari sekarang adalah waktu malam hari karena siangnya lagi buat bowl. When water is finished, have to buy at the time Rina, Kalina. This also Kalina. Sometimes no water, have to buy the water, right? At the time Rina, at the time. Please come in quickly. The small scale that I went to so all dry. No water. Because the summer season like now. We are called summer season. After Wasa only they'll start raining season. Now summer season. Now. Summer. Ya, jadi kata kalena ya pada waktu sama kan waktu yang tepat. Jadi waktu yang tepat itu berbeda-beda ya. Kalau misalkan sekarang mungkin kita butuh di malam hari. Tapi kadang juga mungkin ketika stok air sudah mau habis,
ketika sudah mau beli air, turun hujan itu juga waktu yang tepat gitu ya. Jadi berbeda-beda yang disebut waktu yang tepat itu berbeda-beda. In this scenario, the pause two is a singular two, Panchami two, because the Dewa is singular because they made the two. Samoga, rain, fall like that. Ya, di sini kata pawas satu juga jumlah pelakunya tunggal ya, karena pelakunya adalah dewo. Dewo ini juga tunggal gitu. Makanya yang nominatif dan kata konjugasinya harus sesuai ya, jumlah pelakunya. Kalina is the right time. No? Kalina, right time. No? Sama well, perfectly arranged. Okay, tomorrow you have the whole here this stanza. Okay, now idame punya asawakaya wahan hotu. Idame punya nibbana sabacayo hotu. Mama punya baga sabasatana bajimi. Te sabe me sama punya baga labandu sa. Sadhu, sadhu.